Wa qala Habib ibnu Syahid libnihi, berkata Habib ibnu Syahid kepada putranya, ya bunayya ishabil fuqaha awal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis. Kata Hubaib ibnu Syahid kepada putranya, wahai putraku, bersahabatlah, bergaullah dengan para fuqaha. Fuqaha merupakan jamak dari faqih, yaitu ahli fikih. Wal ulama, dan para ulama. Dua-duanya sebenarnya sama. Fuqaha dengan ulama itu sebenarnya sama. Hanya saja di sini sedikit dibedakan. Fuqaha cenderung kepada permasalahan fikih, sedangkan ulama lebih luas lagi. Intinya bergaullah dengan orang-orang saleh, para ulama, para fuqaha, dan ta'allam minhum, belajarlah dari mereka. Ini menunjukkan kita belajar harus dari orang yang alim, orang yang faqih, bukan belajar dari orang yang tidak berilmu, bukan belajar dari tokoh siapapun dia tetapi dia tidak memiliki agama. Ya, belajarlah dari mereka, para ulama, para fuqaha. Wa khudh min adabihim, dan ambillah adab mereka. Ya, ambil adab mereka. Lihat bagaimana adab mereka dalam bergaul, adab mereka di dalam bermajelis ilmu, adab mereka dalam berfatwa, dan lain sebagainya. Ambil dari mereka. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih aku cintai dibandingkan dengan banyak menghafal hadis. Katsiri minal hadis, banyak bisa kita artikan menghafal ataupun memperoleh hadis. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini jangan ada yang salah faham. Bahwasanya bukan berarti Habib ibnu Syahid itu meremehkan ilmu hadis, tidak. Ya, bukan berarti beliau tidak menganjurkan putranya untuk mempelajari hadis. Karena bagaimanapun juga kedudukan hadis di dalam Islam amat besar. Dari hadislah kita mengenal sunnah, kita mengenal Islam. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kata Al-Imam Al-Barbahari, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan mungkin tegak keduanya melainkan dengan salah satu dari keduanya. Islam dan sunnah ini satu kesatuan. Dan sunnah kita ambil dari hadis Nabi SAW. Maka para ulama ahli hadis memiliki kedudukan yang mulia di mata Islam. Lalu apa maknanya? Belajar adab lebih disukai oleh Habib ibnu Syahid dibandingkan dengan hadis. Artinya kalau kita mempelajari hadis saja, belajar ilmu saja, tapi tidak diiringi dengan adab, tidak diiringi dengan akhlak, maka percuma. Seperti Al-Yahud yang tadi kita sampaikan, mereka berilmu tapi tidak beramal. Banyak menghafal hadis, banyak memahami hadis, tapi tidak memiliki adab yang baik di dalam bermuamalah. Inilah yang dimaksud. Ya, jadi daripada banyak mempelajari hadis namun tidak beradab, maka beliau lebih menginginkan, lebih menyukai belajar adab. Dan sekali lagi, tentu yang ideal adalah ilmu dan adab ini senantiasa beriringan. Namun kalau sampai timpang antara keduanya, mana yang kita dahulukan, belajar adab atau belajar hadis? Kalau sampai gara-gara belajar hadis kita tidak memiliki adab yang baik, maka belajarlah adab terlebih dahulu. Setelah itu baru belajarlah al-ilmu ataupun al-hadis. Selanjutnya, wa qala ba'duhum li ibnihi, sebagian para ulama berkata kepada putranya. Ini masih nukilan dari Ibnu Jama'ah, dari ucapan para salaf tentang masalah pentingnya adab. Ya bunayya, kata salah seorang ulama salaf kepada putranya, wahai putraku,
la an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Yang artinya, wahai putraku, seandainya engkau mempelajari satu bab dalam masalah adab, Masya Allah ya, satu bab dalam masalah adab. Contoh, adab dalam bertetangga, ini satu bab, tapi dia kuasai dan dia amalkan tentu saja, karena kita membicarakan masalah adab dengan amal. Seandainya engkau mempelajari satu bab dalam masalah adab, maka ini lebih aku sukai dibandingkan dengan engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmu. Perbandingannya bagaimana? Jauh. Satu bab adab, 70 bab ilmu. Baik itu ilmu tauhid, ilmu hadis, ya, baik itu tauhid rububiyah, asma wa sifat, baik itu masalah qada dan qadar, masuk di dalamnya. Dan ini pun sama, jangan salah paham. Bukan berarti sebagian para salaf itu meremehkan ilmu, tidak. Bukan berarti mereka lebih mementingkan akhlak daripada ilmu, tidak. Sekali lagi, yang dimaksud oleh mereka adalah apabila 70 bab ilmu yang telah dikuasai ini tidak menjadikan seorang beradab, maka percuma. Lebih baik belajar satu adab, diamalkan, hanya itu saja yang dimiliki sementara. Meskipun dia nggak tahu 70 bab ilmu yang lainnya, tapi dia faham satu bab adab dan dia amalkan, dia lebih baik dibandingkan dengan faham berbagai macam disiplin-disiplin ilmu tapi tidak memiliki adab. Ya, sungguh luar biasa ucapan para salaf terdahulu. Dan lagi-lagi ma'asyarul muslimin, intinya belajar adab itu sangat penting. Ya, belajar adab itu sangatlah penting. Kemudian waqala Makhlad ibn al-Husain li ibn al-Mubarak. Makhlad bin al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Yang artinya, kita ini membutuhkan lebih banyak adab, ya, ahwaj, atau kita bisa katakan kita ini kepada adab lebih membutuhkan, lebih banyak membutuhkan ila katsiri minal hadis dibandingkan dengan banyak dalam hadis. Ya, jadi kita lebih baik banyak mempelajari adab dibandingkan dengan mempelajari hadis. Dan subhanallah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diucapkan oleh Makhlad ibn al-Husain kepada seorang ulama besar, Al-Imam Ibnul Mubarak, yang tidak diragukan keilmuannya, khususnya dalam masalah hadis. Ya, khususnya dalam masalah hadis. Beliau merupakan salah satu ahli hadis, tetapi ditegur, atau boleh kita katakan diberi nasihat. Bayangkan, kita kalau seorang yang memiliki kedudukan di mata masyarakat, dikenal sebagai seorang ustadz, dikenal sebagai seorang santri, dikenal sebagai seorang pelajar teladan, lalu kita diberi nasihat yang kira-kira menyinggung keahlian kita. Bagaimana perasaan kita? Kita ahli dalam suatu bidang ilmu, lalu dinasihati, kamu ini lebih baik untuk belajar adab daripada kamu menekuni bidangmu ini. Bagaimana kira-kira kita? Mungkin akan tersinggung. Tapi lihatlah Ibnul Mubarak, seorang ahli hadis, dan memang beliau menekuni hadis, diberi nasihat dengan nasihat yang mulia. Kita ini lebih butuh adab jauh lebih banyak dibandingkan dengan hadis. Ya, dan beliau tidak tersinggung. Inilah bedanya para ulama salaf dengan kita. Mereka orang-orang yang mulia, diberi masukan yang berharga, masukan yang bermanfaat, mereka terima. Sedangkan kita yang baru saja memiliki keahlian secuil saja sudah merasa sombong.
siapa kamu nasihati saya? Ah, kamu tahu apa tentang bidang saya? Ya, saya sudah tahu banyak daripada kamu. Subhanallah. Ya, nasihat yang sangat mengena. Ya, para ulama salaf saja butuh lebih banyak tentang adab, maka apalagi kita. Sungguh jauh antara mereka dengan kita.